Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini Messi Zafira membuat tutorial granny square motif bunga. Granny square ini bisa kita satukan menjadi suatu proyek seperti sarung bantal, taplak meja, maupun tas ya. Dan untuk tutorial kali ini, nanti Messi Zafira akan menyatukan granny square ini menjadi tote bag. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak bersama-sama. Ini dia bahan-bahan yang perlu kita siapkan, yaitu benang rajut. Di sini saya pilih benang Borneo karena diameternya yang lebih besar dan tebal supaya lebih cepat selesai pengerjaannya. Kemudian hakpen yang kita gunakan yaitu ukuran 7,5, dan yang terakhir kita gunakan gunting atau bisa juga korek api. Kita awali dengan membuat slip knot terlebih dahulu, kemudian 4 rantai. Slip stitch pada rantai yang pertama, dan ini kita gunakan sebagai ring. Kita slip stitch satu lagi di tengah ring, 2 rantai kita gunakan sebagai pondasi, kita tambahi dengan 2 rantai lagi, kemudian 1 double crochet pada ring, dua rantai, kita ulangi lagi antara 1 double crochet dengan 2 rantai sebanyak 7 kali, sehingga pada round pertama ini kita mendapatkan 8 garis. Dan untuk 2 rantai yang pertama tadi kita hitung sebagai pondasi atau double crochet yang pertama. Slip stitch pada rantai yang kedua. Untuk round kedua saya menggunakan benang dengan warna lain. Jika teman-teman menginginkan dengan satu warna, teman-teman tidak perlu memotong benang dan langsung melanjutkan pada round kedua ya. Pada round kedua kita buat 2 rantai sebagai pondasi dan kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Selanjutnya masih pada lubang yang sama kita beri 3 double crochet. Satu rantai sebagai spasi. Kita lanjutkan pada tiap sela-sela kita isi dengan 4 double crochet dan 1 rantai sebagai spasi.
Kita ulangi ya, sampai semua sela-sela terisi. Jika sudah, kita slip stitch pada rantai yang kedua. Pada round ketiga, kita buat 2 rantai sebagai pondasi. Pada round ketiga ini, di setiap double crochet yang pertama dan keempat, kita isi dengan 2 double crochet atau double crochet increase. Masih pada lubang yang sama, kita isi dengan 1 double crochet. Di 2 lubang berikutnya, kita isi masing-masing dengan 1 double crochet. Di lubang keempat, kita isi dengan double crochet increase. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian tepi double crochet increase, 1 double crochet dan double crochet increase lagi. 1 rantai. Berikutnya kita ulangi di bagian tepi, kita beri double crochet increase. Di 2 lubang berikutnya, kita isi masing-masing dengan 1 double crochet. Dan di bagian tepi kita isi lagi dengan double crochet increase. Berikutnya kita ulangi lagi ya dengan membuat 1 rantai sebagai spasi, dan di setiap double crochet tepi kita isi dengan double crochet increase, dan 2 lubang double crochet di tengah-tengahnya kita isi masing-masing dengan 1 double crochet. Kita ulangi hingga bertemu dengan rantai awal. Slip stitch pada rantai yang kedua. Round keempat, kita buat 2 rantai sebagai pondasi. Kita tambah dengan 3 rantai. Selanjutnya, pada 6 double crochet ini kita buat 6 double crochet cluster. Kita tahan. Kita lanjutkan pada lubang-lubang berikutnya. Tahan.
Setelah terdapat 7 lilitan pada hakpen, kita tarik benang melalui semuanya. Satu rantai sebagai pengunci, kemudian ditambah dengan 3 rantai. Pada sela-sela ini kita isi dengan 1 double crochet, dua rantai. Masih pada lubang yang sama, kita isi lagi dengan 1 double crochet, tiga rantai lagi, pada 6 lubang berikutnya kita isi dengan 6 double crochet cluster. Setelah mendapatkan 7 lilitan pada hakpen, kita tarik benang melewati semuanya. Satu rantai sebagai pengunci, 3 rantai lagi, pada sela-sela kita isi dengan 1 double crochet, enam rantai. Pada 6 rantai ini yang kita gunakan sebagai sudut. Masih pada lubang yang sama, kita isi lagi dengan 1 double crochet. Tiga rantai. Kita ulangi langkah-langkah sebelumnya sebanyak 4 kali.
Kita slip stitch pada rantai awal yang kedua. Untuk round kelima, saya akan mengganti warna benang lagi. Pada round kelima, kita masukkan hakband pada double crochet yang di tengah-tengahnya terdapat 2 rantai ya. Kita buat 2 rantai sebagai pondasi, ditambah dengan 2 rantai, masih pada lubang yang sama kita beri 1 double crochet lagi. Jadi pada satu lubang terdapat 2 double crochet ya. Langsung kita masukkan hakband pada double crochet selanjutnya, 2 rantai, dan masih pada lubang yang sama kita isi lagi dengan 1 double crochet. Tiga rantai. Nah, ini yang bagian sudut, dan yang kita kerjakan adalah di 2 double crochet yang tengah. Kita langsung lompat pada 6 rantai atau bagian sudut. Kita isi dengan 5 double crochet. Dua rantai, masih pada posisi yang sama, kita isi lagi dengan 5 double crochet. Sudah terlihat membentuk siku ya. 3 rantai. Kita ulangi langkah-langkah tersebut sebanyak 4 kali. Sekarang kita lanjutkan, ulangi lagi pada double crochet. Di tengah kita isi dengan 1 double crochet. 2 rantai, masih pada lubang yang sama kita isi lagi dengan 1 double crochet. Kita menuju double crochet selanjutnya, kita isi dengan 1 double crochet. Dua rantai, dan masih pada lubang yang sama kita isi lagi dengan 1 double crochet. Tiga rantai, selanjutnya kita akan mengerjakan di bagian sudut yang kedua seperti ini.
Kita buat 5 double crochet. Dua rantai, 5 double crochet lagi, kita sudah mendapatkan 2 sudut. Tiga rantai, kita lanjutkan mengerjakan di bagian double crochet yang tengah. Kita isi dengan 1 double crochet, 2 rantai, dan 1 double crochet pada lubang yang sama, 1 double crochet pada lubang double crochet berikutnya, 2 rantai, dan masih pada lubang yang sama kita isi lagi dengan 1 double crochet, 3 rantai, kita lanjutkan mengerjakan dengan langkah-langkah yang sama yang telah kita kerjakan tadi sampai kita mendapatkan 4 sudut. Pada setiap sudut kita buat 10 double crochet dengan 2 rantai di tengah-tengah. Sedangkan untuk bagian yang bukan siku kita beri 4 double crochet. Di sini saya sudah mendapatkan 4 sudut. Kita slip stitch di rantai yang kedua yang kita gunakan sebagai pondasi sebelumnya. Pada round ke-6 kita buat 2 rantai sebagai pondasi dan kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Ditambah dengan 2 rantai. Masih pada lubang yang sama kita isi lagi dengan 1 double crochet. Di double crochet berikutnya kita isi dengan 1 double crochet. Dua rantai, 1 double crochet pada lubang double crochet berikutnya, satu double crochet pada lubang double crochet berikutnya lagi, 2 rantai, masih pada lubang yang sama kita isi lagi dengan 1 double crochet. Dua rantai, pada 5 lubang double crochet berikutnya kita buat 5 double crochet cluster.
Setelah terdapat 6 lilitan pada hakpen, kita tarik benang melewati semuanya. Kita kunci 2 rantai. Pada sela-sela atau pada 2 rantai ini kita isi dengan 5 double crochet. Dua rantai. Pada 5 lubang berikutnya kita buat 5 double crochet cluster. Kita tarik benang melewati 6 lilitan. 1 rantai sebagai pengunci ditambah dengan 2 rantai. Kita ulangi langkah-langkah yang kita sudah kerjakan pada round ke-6 ini sebanyak 4 kali.
Slip stitch pada pondasi atau rantai kedua. Round ke-7 kita buat 2 rantai sebagai pondasi ditambah dengan 2 rantai. Masih pada lubang yang sama, kita buat lagi dengan 1 double crochet. Di lubang double crochet berikutnya kita isi dengan 1 double crochet. Dua rantai. Di lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet. Satu double crochet di lubang double crochet berikutnya. 2 rantai. 1 double crochet di lubang selanjutnya. 1 double crochet pada lubang double crochet berikutnya. 2 rantai. Masih pada lubang yang sama, kita isi lagi dengan 1 double crochet. Pada lubang double crochet cluster, kita isi dengan 1 double crochet. 2 rantai. Masih pada lubang yang sama, kita isi lagi dengan 1 double crochet. Tiga rantai. Pada 5 double crochet, kita buat 5 double crochet cluster. Setelah mendapatkan 6 lilitan pada hakpen, kita tarik benang melewati semuanya. 1 rantai sebagai pengunci, ditambah dengan 3 rantai. Pada lubang double crochet cluster di baris sebelumnya, kita isi dengan 1 double crochet. 2 rantai. Masih pada lubang yang sama, kita buat 1 double crochet lagi. Kita ulangi langkah-langkah tersebut sebanyak 4 kali sampai kita bertemu pada rantai awal.
Pada round ke-8, saya akan mengganti warna benang lagi. Saya mulai pada bagian sudut. Dua rantai sebagai pondasi. Masih pada lubang yang sama, kita tambahi dengan 2 double crochet. Selanjutnya pada 3 rantai ini kita isi dengan 3 double crochet. Pada 2 double crochet kita lewati dan kita kerjakan pada sela-selanya. Kita isi dengan 3 double crochet. Pada setiap sela-sela kita isi dengan 3 double crochet. Untuk yang bagian bukan sudut, kita mengisi pada 7 sela-sela yang kita isi dengan 3 double crochet. Sekarang kita kerjakan untuk bagian sudutnya. Kita buat 3 double crochet. Dua rantai. Masih pada lubang yang sama, kita isi lagi dengan 3 double crochet. Kita ulangi langkah-langkah tersebut sebanyak 4 kali sampai kita bertemu pada pondasi atau rantai awal. Slip stitch pada rantai kedua. Dan sampai di sini, granny square kita sudah jadi. Jika teman-teman menginginkan dengan ukuran yang lebih besar, bisa ditambahkan pada sela-sela
dibuat 3 double crochet, dan untuk bagian sudutnya dibuat 3 double crochet ditambah dengan 2 rantai dan masih pada lubang yang sama, ditambah lagi dengan 3 double crochet lagi, jadi pada sudut terdapat 6 double crochet. Pada part kedua kita akan membuat granny square ini menjadi tote bag, dan kita membutuhkan 2 sisi bagian depan dan belakang. Jadi kita buat yang sama dengan tutorial yang sama. Satu lagi. Untuk sisi yang kedua ini kita tidak perlu memotong benang karena kita nanti langsung melanjutkan mengerjakan pada bagian samping tas. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya kita saksikan pada video part yang kedua.